Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. 2023 lagi nyari iPhone bekas buat dipakai. Kalau tahun lalu tuh kayaknya iPhone 11, 11 Pro tuh lagi rame-ramenya nih, lagi banyak banget direkomendasiin buat yang lagi mau beli iPhone bekas. Gimana dengan tahun 2023? Nah, di tahun 2023 ini kayaknya iPhone 12 series udah mulai mengintai nih. iPhone 12 series, ini ada iPhone 12 sama iPhone 12 Pro. Kira-kira gimana buat dipakai di tahun 2023? Alasannya apa aja sih untuk beli iPhone 12 series ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Yuk kita bahas kenapa iPhone 12 series, 12 dan 12 Pro ini makin worth it di tahun 2023. Alasan yang pertama adalah MagSafe. Udah pada tahu MagSafe belum? MagSafe ini adalah sebenarnya sebuah magnet yang dipasang di bodi belakang iPhone yang awalnya mungkin berguna buat wireless charging aja. Nah, bedanya sama wireless charging biasa adalah kalau wireless charging biasa itu kan cuman kita taruh aja gitu ya, nggak nempel. Kalau kesenggol atau kegeser dikit itu dia pasti gampang jatuh. Nah, bedanya kalau MagSafe ini dia ada magnetnya yang bisa ngunci wireless charger supaya nggak bergeser atau nggak gampang bergeser kalau kesenggol atau kesentuh dan lain-lain, dia bakal tetap stay karena ada magnetnya nempel. Nah, pada perkembangannya, akhirnya MagSafe itu nggak kepake buat wireless charging aja. Contohnya ini, gue punya sebuah wallet, MagSafe wallet, yang berfungsi buat dompet gitu, buat dompet kartu. Ini bisa dipasang di bagian belakang iPhone, dan dia langsung nempel karena udah ada magnetnya. Jadi, bisa kita pakai buat dompet dan lain-lain. Bisa juga gue pakai buat ini. Ini adalah power bank. MagSafe power bank. Kita taruh. Nah, dia udah langsung nempel nih, kayak gini. Kelihatan kan? Nah, bisa langsung nempel kayak gini. Dan udah banyak nih aksesoris MagSafe kayak gini, mulai dari casing, power bank, wallet, stand, macam-macam lah pokoknya. Dan tambahan info sedikit nih, bahwa lagi dikembangkan Qi2 wireless charging protocol yang emang disupport oleh Apple juga. Tapi bakalan kompatibel sama Android. Jadinya MagSafe ini bakalan jadi standar untuk wireless charging dan bakal bisa kompatibel sama Android juga. Jadinya bakalan enak tuh, bakalan makin banyak aksesorisnya dan bisa kompatibel dengan iPhone dan Android. Mantep. Dan kenapa MagSafe ini jadi alasan kenapa iPhone 12 makin worth it di 2023? Karena MagSafe baru ada mulai dari iPhone 12 series. Jadinya iPhone 12 ke bawah, iPhone 11, 11 Pro, XR, XS itu nggak support dengan MagSafe. Yang kedua adalah udah support 5G. iPhone 12 series ini adalah iPhone pertama yang udah support jaringan 5G. Biarpun kalau di Indonesia sendiri mungkin akan tergantung sama providernya ya. Setahu gue udah ada beberapa provider yang udah mengeluarkan teknologi 5G-nya, udah support 5G, tapi baru ada di titik-titik tertentu aja, jadinya belum merata nih. Cuman kalau ngelihat lebih ke depannya lagi, mungkin dalam 2 atau 3 tahun pasti akan lebih umum. Gue yakin sinyal 5G-nya akan lebih umum. Jadinya emang benar-benar bergantung sama providernya nih, akan memperluas koneksi 5G ini dalam berapa lama. Lagian udah launching hampir 2 tahun, masa belum ada perkembangan? Harusnya malu dong kalau 5G ini belum bisa merata. Nah, sembari nunggu provider untuk memeratakan jaringan 5G itu, paling nggak kita udah punya device yang support 5G. Jadi bakalan lebih future proof untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Kemudian support software update masih akan panjang. Ini juga salah satu hal yang cukup penting ya. Support software update atau support update OS bisa dibilang. Yang udah kita tahu di pengalaman-pengalaman sebelumnya, Apple itu mensupport software update atau update OS itu cukup panjang. Biasanya lifespan-nya itu bisa 6-7 tahun. Kayak iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 itu masih belum lama lah berhenti support software update-nya. iPhone 8 malah masih dapat iOS 16 yang sebelum-sebelumnya yang baru berhenti. Padahal launchingnya udah beberapa tahun yang lalu kan. Nah, dengan iPhone 12 series ini yang launching di tahun 2020, kalau nggak salah ya 2020, harusnya untuk software update 6-7 tahun ke depan, 2026-2027 bakalan masih bisa dipakai. Ya mungkin udah nggak terlalu nyaman, tapi at least masih bisa dipakai sampai ya tahun segitu, 2026-2027 akan terus dapat software update. Dan yang terakhir adalah masih dijual secara resmi dan harganya udah mulai turun. Yang udah kita tahu,
iPhone 14 udah launching. Nah, biasanya ketika iPhone baru launching itu, iPhone seri-seri sebelumnya akan turun harga. Seperti iPhone 12 ini. Nah, ini menariknya. iPhone 12 ini gue sempat ngecek di websitenya Erafone, itu masih ada dan masih dijual. Masih ada kondisi barunya. Sementara iPhone 12 Pro udah di stop. Ini emang jadi kebiasaannya Apple ketika ngerilis hardware baru atau iPhone baru, iPhone 14, 13 Pro, 14 Pro, yang seri Pro-nya bakal di stop produksi. 12 Pro di stop produksi, tapi iPhone yang regulernya, yang iPhone 12-nya ini akan terus dilanjutin untuk mengisi kekosongan di level menengah lah. Jadinya secara nggak langsung iPhone seri lamanya, iPhone 12 itu dijadiin semacam mid-range-nya di lini produk Apple di tahun 2023 inilah. Jadinya iPhone 12 masih ada, masih dijual di, gue nggak tahu di toko-toko masih dijual nggak ya? Mungkin masih ada, tapi yang jelas gue cek di website Erafone masih dijual yang 64GB. Disisain satu SKU yang 64GB aja. Dan gue cek di website Erafone ini masih dijual yang 64GB, disisain satu SKU yang 64GB dijual seharga 10.999.000. Jadi kalau mau beli yang baru masih ada. Sementara iPhone 12 Pro udah stop produksi, udah nggak dijual secara resmi. Tapi kalau mau nyari second hand-nya, ya udah banyak di marketplace juga. iPhone 12 yang 64GB itu kalau gue cek-cek mungkin udah ada di kisaran 8 jutaan. 64GB 8 jutaan. Tergantung iBox atau bukan. Jadi ada yang mungkin Inter, ada yang iBox. Yang iBox biasanya lebih mahal sedikit. Sementara kalau yang iPhone 12 Pro ini mulai dari 128GB. Gue cek pasarannya dia ada di sekitar berapa ya? 12 setengahan itu masih gue sering lihat banyak orang pasang di harga sekitar 12 lah. 12 jutaan yang 128GB. Sama tergantung mau yang Inter, mungkin kalau yang versi Inter lebih murah sedikit, kalau yang iBox lebih mahal sedikit karena jaminan sinyalnya itu masih bakal udah terdaftar sinyalnya kalau beli versi iBox yang second. Oh ya, paling mau nambahin info sedikit bahwa casing dari iPhone 12 dan iPhone 12 Pro ini secara dimensi dan ukuran sama persis. Posisi lubang-lubangnya, posisi semua ininya sama deh, nggak ada bedanya. Nah, paling catatannya kalau mau beli casing yang bolongnya kayak gini nih. Kalau mau pakai, ya kalau mau bisa tukar-tukeran ya, casingnya iPhone 12 bisa dipakai iPhone 12 Pro atau sebaliknya. Cari yang bolongannya kayak gini karena supaya kameranya itu bisa masuk. Kalau ada juga casing yang tipenya itu bolongnya pas di lubang kameranya. Jadi kalau yang iPhone 12 biasa cuman ada 2 lubang, yang iPhone 12 Pro itu ada 3 lubang. Nah, itu nggak bisa tukeran. Gitu. Terus, kok cuman bahas yang 12 sama 12 Pro? Kan ada juga yang 12 Pro Max sama 12 mini. Nah, kebetulan lagi megangnya cuman yang 12 dan 12 Pro. Kalau 12 Pro Max, so far gue nggak pernah dengar ada masalah ya kayaknya. Maksudnya masih ada aja peminatnya, kemudian harganya juga cukup stabil. Kalau yang 12 mini nih yang gue cukup sering dengar bahwa baterainya katanya udah kurang bagus banget, karena sehari ada yang bisa sampai, kata teman gue yang pakai itu bisa 3 kali 4 kali ngecharge gitu. Jadi gue mungkin daripada beli itu mendingan nyari ke sini aja 12 biasa atau 12 Pro kalau mau beli yang kondisi second ya, karena takutnya baterainya udah kurang bagus. Atau kalau masih nyari ukuran bodi yang mini, yang mendingan sekalian ke 13 mini, karena 13 mini dengar-dengar sih baterainya udah lebih bagus, udah hampir sama lah sama yang regular, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekian video dari The Grid tentang iPhone 12, apakah masih worth it di tahun 2023? Menurut gue dua-duanya masih worth it, yang 12 biasa atau 12 Pro masih oke banget. Oke? Like kalau emang suka videonya, kemudian subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke? The Grid sign out. Bye.